ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan bersifat nisbi. Karena yang dikejar adalah kesuksesan duniawiyah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita ingin sampai dan berjumpa dan mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yang kesuksesan tersebut disepakati oleh semua orang atau semua manusia? Maka tentunya sebaik-baik cara adalah kita kembali kepada pedoman yang Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita buka Al-Quranul Karim, kita cari di dalamnya siapa orang yang sukses menurut Al-Quranul Karim, yang mana yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita buka Al-Quran, ketika kita membuka surah yang pertama dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan keberhasilan di dalam hidupnya. Banyak lagi kaum muslimin rahimakumullah di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 25 ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang kesuksesan. Kadang Allah menyebut dengan kata faulaika fauzu fauzan azima. Kadang Allah mengatakan faulaika humul faizun. Kadang Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Kadang Allah mengatakan faulaika qad aflaha al-mu'minun dalam surah Al-Mu'minun. Yang semuanya itu dimaksudkan oleh Allah adalah orang yang mendapatkan kesuksesan. Kalau kita lihat kaum muslimin dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang kesuksesan tersebut, maka kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya pengertian kesuksesan yang hakiki menurut Al-Quran, menurut Allah adalah seluruh kesuksesan yang berdimensi ukhrawi. Ketika seseorang bisa menegakkan solat, ketika seseorang memiliki kelebihan harta, mampu dia mengeluarkan zakat, ketika datang bulan Ramadan, orang berpuasa di siang hari dan melakukan qiyam di malam hari, ketika seseorang mampu melawan hawa nafsunya, dan puncaknya dalam Al-Quran dikatakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan orang-orang yang ketika nanti di hari kiamat, ketika satu persatu manusia digiring menuju hari hisabnya, lalu ketika datang giliran kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diteliti dan diperiksa seluruh catatan amal kita, kemudian Allah memberikan vonis kepada kita dengan mengatakan, wahai hambaku, bergembiralah engkau, karena sesungguhnya hari ini telah jatuh vonis kepadamu. Kamu dibebaskan daripada siksaan api neraka dan dipersilahkan kamu untuk masuk kepada surga. Maka kata Allah dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa nanti pada hari kiamat dibebaskan dia dari siksaan api neraka dan disuruh dia, dipersilahkan dia masuk ke dalam surga, maka itulah sesungguhnya orang yang sukses, kata Allah. Al-Quran mengatakan orang yang sukses bukanlah orang yang mencapai cita-cita di atas dunia, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari perniagaannya, atau hasil panen yang berlipat, atau pangkat yang tinggi dalam kedudukannya, dalam karirnya, dalam pekerjaannya. Tidak. Al-Quran hanya mengatakan yang sukses itu adalah ketika dia mendapati hidup yang sedang dia jalani sekarang ini mengantarkan dia kepada kesuksesan yang hakiki, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam surah Al-Hasyr ayat 20 Allah mengatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama orang kelak yang jadi penduduk neraka dan menjadi penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang kelak akan menjadi penduduk surga, mereka itulah orang-orang yang sukses, kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 20. Banyak lagi di tempat lain Allah yang mengatakan. Di antaranya Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang tunduk, patuh, taat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang sukses. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya sukses yang hakiki itu adalah ketika kita dapati hidup kita yang saat ini sedang kita jalani, kita lihat dari atas tubuh kita yang malang ini, kita dapati di dalam rel yang semestinya menjadi seorang hamba yang taat, seorang hamba yang soleh, hamba yang melaksanakan perintah Allah, dan dia sedang menuju tempat akhirnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita, bergembiralah kita, maka kitalah sesungguhnya orang yang sukses tersebut. Namun wal'iyadu billah, kalau seandainya ketika kita lihat dari atas tubuh kita yang malang ini, dia tidak berada di atas rel yang mengantarkannya kepada kesuksesan tersebut, tetapi justru mengantarkannya kepada api neraka, wal'iyadu billah, maka mumpung usia masih ada, mumpung nafas masih ada dalam tubuh kita, maka belum tertutup kesempatan bagi kita untuk membelokkannya kembali masuk ke dalam rel menuju kesuksesan yang hakiki tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita ingin bagaimana caranya supaya hidup kita ini masuk dalam rel yang kesuksesan tersebut dan berakhir dalam kesuksesan. Maka sebaik-baik caranya adalah dengan berjumpanya kita dengan bulan Ramadan, dengan beribadahnya kita dengan bulan Ramadan ini. Karena Allah menjanjikan dengan bulan Ramadan ini, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tidak ada hari yang terdapat dalam bulan Ramadan kecuali Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah berikan ampunan seluas-luasnya kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Bahkan ketika malam 10 hari masuk di bulan Ramadan tersebut, Allah semakin membukakan pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya seluas-luasnya. Allah berikan keutamaan kepada mereka yang berjumpa dengan 10 Ramadan tersebut, mendapatkan keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar, dan Allah jadikan orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tersebut yang disebut dengan atiqullahi minan nar, orang yang diampuni, diselamatkan dan dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, jika kita semua yang hadir dalam majlis yang penuh berkah ini menginginkan diri kita menjadi orang yang sukses, maka sekarang kesempatan itu telah terhampar luas di hadapan kita. Bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir, malam Lailatul Qadar. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa sekitar 6 hari ini, Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Mari kita manfaatkan, terutama di malam harinya. Kita berkorban, mengorbankan mata kita untuk tidak tidur dengan durasi yang sebagaimana mestinya pada hari-hari biasa. Kita korbankan, barangkali kita tidur hanya 3 jam atau 4 jam atau bahkan kurang menjadi 2 jam untuk mendapatkan kemuliaan ini, mendapatkan keselamatan ini, agar kita menjadi orang-orang yang sukses kelak di hari kiamat, menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bersama orang-orang yang mendapatkan kesuksesan itu kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Nabi